Shalom jemaat GPD Kasih Immanuel dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita harus tetap percaya, kita harus tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, pada pagi hari ini sebelum memulai ibadah kita, saya akan membacakan agenda sepekan kegiatan gereja kita. Setelah ibadah ini ada ibadah kelas babies yang dimulai jam 9 pagi melalui YouTube, dan dilanjutkan untuk kelas beginner dan junior yang dimulai jam 10 pagi sampai dengan selesai melalui Zoom. Dan pada hari Selasa ada ibadah Komisi Wanita Deborah yang dimulai jam 7 malam melalui Zoom. Dan pada hari Rabu dan hari Kamis kita akan melanjutkan doa syafaat bagi bangsa yang dimulai jam 7 malam. Mari semua jemaat ambil bagian supaya kita sama-sama bersatu hati untuk berdoa bagi bangsa kita. Dan pada hari Jumat ada pertemuan via Zoom jam 7 malam dengan Ibu Gembala. Mari semua jemaat kita ambil bagian supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan pada hari Sabtu dan hari Minggu ada Jack Club Sharing yang dimulai jam 7 malam sampai dengan selesai melalui Zoom. Dan pada hari Minggu kita akan bertemu, kita akan beribadah jam 7 pagi melalui Zoom, sertakan dengan perjamuan suci. Mari para jemaat persiapkan roti dan anggur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan karena kami bisa Tuhan beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan persiapkan hati kami Tuhan untuk Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat kita memuji nama Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita untuk bersuka cita memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Oh, oh, oh. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Semuanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Oh, dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan.
sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Setiap kita yang percaya, katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kami bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau baik. Haleluya. Yesusku, Engkau Rajaku, karya-Mu besar bagiku. Kami serukan nama-Mu, ajaib Kau Tuhan. Kami masukkan nama-Mu, besar Engkau Tuhan. Bersyukur buat kasih setia-Mu yang tak pernah sekalipun berhenti untuk selamanya. Engkau Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami, Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Setiap kita yang percaya, katakan Yesus, Engkau Rajaku. Yesusku, Engkau Rajaku, karya-Mu besar bagiku. Kami serukan nama-Mu, ajaib Kau Tuhan. Kami masukkan nama-Mu, besar Engkau Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu yang tak pernah sedetik pun berhenti untuk selamanya. Engkau Tuhan. Ku bersuka karena perbuatan-Mu, sungguh ajaib karya-Mu di hidupku untuk selamanya. Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, untuk selama-lamanya. Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya,
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa di pagi hari ini kami boleh menyembah Engkau Raja kami. Kami boleh bersuka cita karena kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini kami buka hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara di hati kami lewat firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan pagi hari ini. Sehingga kami semua mengalami kuasa-Mu dan kami menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Kami bersyukur Bapa, kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah minggu pagi ini ya, 28 Februari. Puji Tuhan saudara, tanpa terasa 2 bulan sudah kita berada di tahun 2021 ya. Kita seperti menghitung hari ya saudara. Waktu berjalan terasa cepat, hari demi hari kita lalui. Pagi ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah ya. Puji Tuhan. Nah saudara, sejak pandemi ya ada satu kata yang akrab di telinga kita ya, yang sangat familiar. Kalau kita bertanya orang-orang yang berdagang ya, atau yang bekerja, atau yang melewati hari-hari ini, selalu kita dengar, ya, beginilah kondisinya, mau apa lagi, jalani aja gitu ya. Nah, kata jalani aja ini menjadi satu kata yang akrab ya saudara, yang gampang untuk kita ucapkan ya. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami sakit penyakit ya, lalu kita berkata, ya sudah, memang sudah begini keadaannya, jalani aja gitu ya. Nah, kita akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Keluaran mengenai bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Mempelajari kitab Keluaran ya, mempelajari kehidupan bangsa Israel tidak ada habisnya saudara. Di dalam kitab Keluaran dan selanjutnya ya, kita melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat yang memimpin mereka, memelihara mereka sehingga mereka dapat keluar dari Mesir ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ya, ayat yang ke-15 saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." 16, "Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Nah saudara, mungkin kita sering dengar ya, bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir melewati laut yang namanya Laut Merah. Berjalan di tengah-tengah laut ya, di dalam kekeringan. Tetapi kita akan melihat di dalam pasal ini dan pasal 13 bagian terakhir ya, Tuhan membawa bangsa Israel memasuki padang gurun, berputar-putar di padang gurun. Sebenarnya ada jalan yang cepat ya, tetapi melewati bangsa Filistin. Nah, karena itu Tuhan membawa bangsa Israel ini kembali ke padang gurun. Apa yang terjadi, saudara? Musa dengan kerja kerasnya ya bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, bukan satu pekerjaan yang mudah. Sampai akhirnya Raja Firaun mengizinkan Musa untuk pergi. Ya, pergi cepat, bawalah bangsa Israel pergi bersamamu. Ya, karena apa? Karena ada 10 tula, dan tula yang ke-10 itu adalah kematian dari setiap anak sulung bangsa Mesir. Ya, nah saudara, yang kita akan lihat bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir dalam satu malam. Ya, ini adalah kejadian yang luar biasa.
mujizat yang luar biasa, ya. Bagaimana bangsa Israel ini bisa berjalan di tengah-tengah laut. Kalau kita membaca ceritanya, ketaatan Musa, ya, ketaatan Musa itu membuat kuasa Tuhan itu bekerja. Tadi ayat yang sudah saya baca, Tuhan berfirman kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku?" Ya. Kalau kita membaca ayat sebelumnya itu, orang-orang Israel berseru kepada Musa, marah kepada Musa. "Mengapa engkau bawa kami ke sini?" Karena apa? Karena di belakang mereka ada Raja Firaun bersama dengan tentaranya, bersama dengan kereta kudanya, kereta kuda pilihan, perwira-perwira pilihan, ya, yang dibawa untuk mengejar bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel tahu ada yang mengejar mereka, mereka ketakutan dan mereka marah kepada Musa. Mereka berkata, "Lebih baik kami tinggal di Mesir, ya. Lebih baik kami tetap bekerja di Mesir, lebih baik kami mati di Mesir." Nah, saudara, hal ini membuat Musa juga berseru-seru, ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Tadi kita membaca ayat yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru kepadaku?" Ya. Tuhan berkata, "Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Nah, saudara, mereka dihadapkan kepada Laut Merah. Bagaimana mungkin mereka harus berjalan maju, ya, menghadapi lautan luas, Laut Merah. Tapi perintah Tuhan jelas berkata, berangkat, berjalan maju, ya. Jalani aja gitu ya, saudara. Apapun yang ada di depanmu, Tuhan berkata jalani aja. Dan engkau Musa, angkat tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di dalam kekeringan. Saudara, ini satu peristiwa yang luar biasa, ya, yang tidak terjadi lagi sampai saat ini. Nah, saudara, kita melihat tadi saya katakan Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir melewati Laut Merah itu dalam satu malam. Ya, luar biasa, saudara. Menurut catatan, Laut Merah itu panjangnya 2.250 km dan lebarnya yang harus mereka seberangi itu adalah 355 km. Ya. Dan mereka berada kurang lebih 3 juta orang. Saudara, Musa harus memimpin mereka melewati Laut Merah itu. Ya, Musa harus membawa mereka berada di dataran di seberang sana. Tuhan berkata kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru?" Tuhan sudah melengkapi Musa dengan tongkat, ya, dengan tongkat yang berarti kuasa. Tuhan berkata, "Ulurkanlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Belahlah airnya," ya. Dan akhirnya dikatakan, saya baca ayat yang ke-21 dan 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Ya, nah saudara, kita lihat ketika Musa taat, mengulurkan tangannya, mengulurkan tongkatnya ke atas air laut itu. Dikatakan semalam-malaman itu bertiuplah angin yang keras, ya, menguakkan, membelah laut itu ke kanan dan ke kiri, ya, dan di tengah itu menjadi jalan yang dapat dilalui oleh bangsa Israel. Tadi kita membaca ayatnya ayat 22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut. Ya, Tuhan membuat jalan bagi mereka sehingga mereka bisa berjalan di tengah laut itu. Tuhan menghentikan aliran air laut itu, ya.
Sehingga laut itu dikatakan terbelah dua. Di kanan kiri mereka itu menjadi tembok. Orang Israel harus berjalan di situ, saudara. Bisa kita bayangkan bagaimana mereka masuk di tengah-tengah laut itu, sementara di kanan kiri mereka itu air, ya, air yang diubah menjadi tembok. Kita lihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Dari hulu bagaimana kuasa Tuhan itu membendung, ya, air yang dari hulu itu. Tekanannya menjadi keras sekali, bukan? Ya, karena dibendung tekanan itu menjadi keras sekali, ya. Tetapi Tuhan mampu, saudara. Kadang-kadang pikiran kita tidak dapat mengkaji, ya, tidak dapat memikirkan bagaimana caranya. Tetapi memang Musa tidak perlu memikirkan bagaimana caranya. Bangsa Israel tidak perlu memikirkan bagaimana caranya mereka bisa lewat laut itu, ya. Yang harus mereka lakukan, yang harus Musa lakukan adalah apa? Taat. Musa tidak bertanya lagi, Tuhan, bagaimana caranya membelah laut? Tidak. Dan bangsa Israel juga tidak bertanya, nanti kita tenggelam gak nih? Ya. Jalani aja. Jalani aja, ya. Dan akhirnya rombongan bangsa Israel ini bisa berjalan, ya, berjalan di tengah laut yang kering, di tengah laut yang kering itu. Kanan kiri mereka itu adalah air, saudara. Ya. Mereka tidak dapat berpikir lebih jauh lagi. Bagaimana kalau air di kanan kiri mereka itu jebol, ya, saudara? Tanggulnya itu jebol, mereka akan mati di situ, kan? Tetapi di sini yang dituntut adalah apa? Ketaatan, ya, percaya. Ketika mereka berjalan di tengah kekeringan itu, mereka tidak bertanya, tak sempat untuk berpikir, ya, saudara. Tidak bertanya juga bagaimana ini bisa terjadi, dengan teknologi apa ini bisa terjadi, ya. Mereka tidak sempat untuk bertanya. Mereka harus berjalan, harus fokus. Pandangan mereka harus tertuju ke daratan yang ada di depan sana. Mereka juga tidak sempat pegang-pegang tembok itu, ya, saudara. Pegang ini tembok apa bukan, ya? Ini tembok apa bukan, ya? Saya yakin itu tidak sempat mereka lakukan, ya. Karena ini bukan perjalanan wisata. Ini adalah perjalanan penyelamatan diri. Jalani aja, ya. Dan saya membaca dan merenungkan dalam cerita ini, saudara, bagaimana mereka berjalan dengan disiplin, ya. Karena kalau tidak disiplin, kalau ada yang noleh-noleh, ada yang lihat ini, lihat itu, bisa terjadi kekacauan, bisa mereka terinjak-injak karena orang yang sebegitu banyaknya, ya. Tetapi mereka disiplin. Pandangan mereka fokus kepada daratan yang ada di seberang, ya, keselamatan mereka. Dan satu hal lagi, saudara, mereka berjalan dengan kekuatan dari Tuhan, ya. Coba kita bayangkan berapa puluh kilometer per jam perjalanan mereka, ya. Dari mana kekuatan mereka? Mereka sudah lelah, tapi dari mana mereka dapat kekuatan? Sehingga mereka berjalan dengan begitu cepat. Ibu-ibu dapat membawa anak-anaknya dengan menggendong anak-anaknya, punya tenaga yang luar biasa, berjalan dengan cepat. Ya, jalani aja. Firman Tuhan, jalani aja. Ya, firman Tuhan bukan untuk dikaji dengan logika kita, bukan untuk dipikir-pikirkan dengan pikiran kita, saudara. Firman Tuhan untuk dipercaya. Ya. Ketika firman Tuhan berbicara kepada kita, yang dibutuhkan adalah percaya. Bukan untuk kita kaji, bukan untuk kita pikirkan, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Bagi Tuhan, tidak ada hal yang tak mungkin, ya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Nah, tadi saya katakan mereka harus berjalan lurus, pandangan mereka ke depan.
Jangan noleh-noleh. Karena apa yang terjadi kalau menoleh, saudara? Pernah kita dengar seorang istri yang noleh ke belakang, apa yang terjadi? Ya. Saya bacakan dalam Kejadian pasal 19 ayat yang ke-26. Kejadian 19 ayat yang ke-26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ya. Ini perjalanan Lot dengan istrinya, dengan 2 anaknya, ya, untuk pergi sama perjalanan menyelamatkan diri. Dan malaikat Tuhan sudah berpesan kepada mereka, pergi berjalan ke satu kota yang disebut Zoar, ya, cepat-cepatlah pergi ke sana dan jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Firman Tuhan jelas berkata, jangan menoleh ke belakang. Untuk siapa? Untuk keluarga Lot. Ada Lot, ada istrinya, ada 2 anaknya. Ya. Tetapi kalau kita membaca tadi, Kejadian 19 ayat 26 berkata, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, mengikuti Lot, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ya. Berjalan sudah diperintahkan untuk tidak menoleh, ya. Sama seperti bangsa Israel, tidak sempat mereka untuk menoleh-noleh. Sebab kalau mereka menoleh, saya katakan bisa terjadi kekacauan kan? Bisa terjadi ada yang terinjak-injak, ya. Jadi mereka tidak menoleh, tidak mereka lihat-lihat sampai di mana itu musuh, sampai di mana itu bangsa Mesir yang mengejar mereka, ya. Tetapi mereka harus berjalan fokus, ikuti tuntunan Tuhan dengan kekuatan Tuhan, ya. Ikuti, pandangan mereka harus jelas, daratan yang di seberang sana. Nah, saudara, jadi jangan seperti istri Lot, ya. Kita juga, firman Tuhan berkata, jangan seperti istri Lot, ya. Menoleh ke belakang, melihat apa yang terjadi. Kita tidak perlu berpikir tentang hal yang di belakang, ya, tentang waktu yang sudah berlalu, masa-masa yang sudah kita lalui, ya. Karena mungkin waktu yang lalu itu adalah masanya kita sedang berada pada kondisi yang baik, ya. Keuangan baik, usaha baik, ya. Usaha dagangan kita baik, semua berjalan baik, itu di waktu yang lalu. Lalu kita menoleh, ya. Kok waktu yang lalu kok lebih enak ya? Setahun lalu kok lebih enak ya? Firman Tuhan katakan jangan menoleh ke belakang. Kita tidak hidup lagi di masa lalu, saudara. Kita hidup di hari ini dan masa depan, ya. Kita harus fokus kepada apa yang di depan kita. Yang sudah lalu, biarkan berlalu, ya. Biarlah dia berlalu. Waktu itu, mungkin kita ingat, waktu itu saya dagang enak sekali loh. Berapapun yang saya bawa, dagangan saya habis. Tapi sekarang, untuk bisa laku segini aja susah, ya. Jangan ingat masa lalu, saudara. Masa lalu biarlah berlalu dengan segala keberadaannya, ya, dengan segala kemewahannya, tapi hadapi masa depan. Kita hidup untuk hari ini dan hari depan, ya. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita percaya di ujung sana, ya, ada daratan yang menjadi harapan kita. Sekarang mungkin kita sedang berjalan di tengah-tengah laut. Fokus, jangan noleh, ya. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri, jangan menoleh ke belakang. Pandang terus ke depan, ya. Saya bacakan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Nasihat supaya bertekun dalam iman, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman
dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, saudara, nasihat supaya bertekun dalam iman, ya. Apa yang ayat ini katakan? Karena kita mempunyai banyak saksi, perjalanan hidup kita, perjalanan kekristenan kita punya banyak saksi, saudara. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, ya. Hidup kita diperhatikan. Banyak saksi yang melihat hidup kita, melihat kekristenan kita, melihat iman kita, ya. Bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan, kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya, diperhatikan. Ada banyak saksi bagaimana hidup kekristenan kita. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, ya. Kita diperhatikan, saudara. Bagaimana kita membawa iman kita, ya, percaya kita, bagaimana kita membawa hidup kita sebagai anak Tuhan, itu diperhatikan. Berapa banyak yang memperhatikan kita? Bagaikan awan yang mengelilingi kita, saudara. Karena itu ayat ini berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya. Tadi saya katakan jalani aja, ya. Tetapi dalam berjalan itu kita harus tanggalkan semua beban. Tanggalkan dosa yang begitu merintangi kita. Merintangi kita untuk jalani aja, ya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Nah, saudara, ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya. Sebagaimana bangsa Israel berjalan di tengah laut itu, harus fokus, pandangannya terus ke depan, ya. Pandangannya terus ke daratan di seberang sana. Nah, demikian juga firman Tuhan katakan kepada kita, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam perjalanan iman kita, ya, mata kita harus tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, ya. Kita harus fokus, saudara, kepada Tuhan Yesus, ya, yang memimpin kita dalam iman. Jangan kepada yang lain. Dalam kondisi seperti ini ada banyak yang membujuk kita, ya, untuk percaya kepada yang lain, percaya kepada Allah yang lain. Jangan, saudara. Tetap arahkan pandangan kita, ya. Mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu ke dalam kesempurnaan. Itu yang kita mau, ya saudara. Biarlah iman kita ini dibawa menuju kepada kesempurnaan. Karena itu tetap fokus. Jangan mau dibujuk, ya. Jangan mau diiming-iming. Jangan mau digoncang, ya saudara. Jangan mau digeser, Paulus katakan. Untuk percaya kepada yang lain. Tetaplah percaya kepada Yesus. Kondisi ini akan berlalu, saudara. Ya. Tidak selamanya kita berada pada masa-masa yang sulit ini. Ya. Waktunya akan datang di mana kita akan menikmati kebesaran kasih Tuhan. Ya. Yang penting apa? Percaya saja. Di dalam Keluaran pasal 14, ayat yang ke-13, 14 saya bacakan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, ini janji Tuhan, ya. Dikatakan bahwa orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Saudara,
kesulitan yang kita hadapi sekarang ini, bahkan dari tahun lalu, ya, tidak akan kita lihat lagi untuk selama-lamanya, ya. Ketika Tuhan memulihkan bangsa kita, ketika Tuhan memulihkan negara kita, ya, ekonomi kita, usaha kita, ketika Tuhan memulihkan hidup kita, kesulitan itu tidak akan kita lihat lagi untuk selama-lamanya, firman Tuhan katakan. Bukan berarti tidak ada kesulitan ya saudara, kesulitan akan ada lagi dengan hal yang berbeda, ya, dengan kondisi yang berbeda. Nah, bagaimana dengan Raja Firaun yang mengejar, ya? Saya bacakan ayat yang ke-23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Firaun, kereta dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ya, bagaimana dengan bangsa Mesir yang mengejar? Dan Tuhan berjanji bahwa orang Mesir tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ya, dikatakan orang Mesir ini dengan kereta kudanya, Raja Firaun juga dengan perwira pilihannya itu berjalan dengan berat. Ya, Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut. Ketika itu dikatakan air itu berbalik. Air yang berada di sisi kanan kiri berbalik. Ketika orang Mesir ingin menyelamatkan diri, ingin kembali ke negerinya, ya, ingin kembali berbalik, mereka berbalik, ingin pulang, ingin menyelamatkan diri, Tuhan bergerak cepat, air laut itu bersatu kembali, mengubur mereka. Bangsa Israel melihat dengan mata kepala mereka sendiri, ya, bagaimana orang Mesir itu tenggelam di dalam air laut itu. Saudara, Tuhan berkata bahwa bangsa Mesir itu tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya, ya. Dan kita percaya segala masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini tidak akan kita lihat lagi, saudara. Ya, tadi saya katakan bukan berarti tidak ada masalah. Masalah datang lagi dengan bentuk yang lain, ya. Karena manusia itu harus hidup dengan masalah, ya. Kalau tidak ada masalah, tidak seru ya saudara. Dengan adanya masalah itu kita datang menghadap Tuhan, kita selalu berteriak, Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Coba kalau tidak ada masalah, diam, ya. Karena kita merasa semua oke, semua berjalan dengan baik, ya. Nah, karena itu saudara, firman Tuhan pada hari ini adalah apa? Jalani aja. Susah, jalani aja, ya. Sakit rasanya, jalani aja. Ada yang saya dengar, ya, usahanya sudah minus katanya, jalani aja. Ya, tetap percaya kepada Tuhan, jangan cari kepada hal yang lain. Jangan cari pesugihan ya saudara, jangan. Berkat itu datangnya dari Tuhan, ya. Jangan kita pertaruhkan iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan, percaya kita kepada Tuhan, ya, kepada hal-hal yang lain. Tetap fokus kepada Tuhan, ya saudara, sebab hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Hanya Tuhan yang menjadi andalan kita. Sebab itu, jalani aja, ya. Jalani aja hari-hari kita ini dengan penuh sukacita, dengan memandang kepada Tuhan yang menyempurnakan iman kita. Ya, hari ke hari kita jalani, Tuhan memimpin kita, menyempurnakan iman kita sampai kepada waktunya, ya. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan suatu pandangan yang baru kepada kita, ya, bahwa kita harus berjalan dan jalani aja, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, sungguh firman Tuhan yang menguatkan iman kita untuk kita percaya bahwa Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup kita, hidup saudara dan hidup saya. Mari kita tutup ibadah online kita dengan doa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami percaya Tuhan Engkau beserta dengan kami. Engkau Immanuel, Allah yang beserta dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan perjalanan hidup kami ke depan, menghadapi berbagai situasi yang berat, menghadapi berbagai pencobaan. Kami percaya kami menjadi pemenang. Mari saudaraku, angkat tanganmu. Terimalah berkat penyertaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.